Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian Al-Hikam wal Ibar. Kita akan lanjutkan salah satu dari 4 kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Kemarin kita sudah memulai bagaimana 7 orang pemuda yang menyelamatkan iman mereka. Karena memang Bapak Ibu, kadang iman itu tidak harus dinampakkan saat keamanan sedang terancam. Buktinya ketika Abu Dzar Al-Ghifari baru masuk Islam, Rasulullah SAW larang Abu Dzar untuk menampakkan keislamannya. Jadi bukan berarti kan awak batua, baik salah. Kan awak batua, biasalah. Kok kau mati di jalan yang batua? Betul, itu kaedahnya betul. Tetapi saat menurut akal kita, menurut zon kita, bahwa kita akan celaka apabila kita nampakkan keimanan kita, maka saat itu boleh kita sembunyikan. Boleh kita sembunyikan. Dan itulah yang dilakukan oleh 7 orang Ashabul Kahfi. 7 orang Ashabul Kahfi. Dan kemarin kita sudah kisahkan bahwa mereka sudah sampai ke pintu goa. Adapun jumlah mereka, ya, para ulama mengatakan bahwa yang paling kuat pendapatnya adalah 7. Yang paling kuat pendapatnya adalah 7. Dan Ibnu Abbas mengatakan juga 7. Ya, Ibnu Abbas juga mengatakan 7. Jadi ketika mereka sudah sampai di goa, Bapak Ibu dimuliakan Allah, lalu mereka masuk ke goa tersebut. Dan sebelumnya kita sudah kisahkan bahwa mereka ini adalah anak-anak raja ini. Anak-anak menteri, anak-anak gubernur, anak-anak pejabat. Mereka tinggalkan semua kemewahan itu demi menyelamatkan iman. Demi menyelamatkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai mereka di goa tersebut, karena lelah, karena mungkin beban fikiran, akhirnya mereka tertidur. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Ashabul Kahfi ini dimulai dari ayat 9, ya, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Dan kemarin kita sudah katakan bahwa ar-raqim, ya, di dalam ayat ini Allah katakan am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Apa artinya raqim? Raqim adalah sebuah tempat, bisa jadi kertas, bisa jadi kayu, bisa jadi besi, yang digunakan untuk mencatat nama-nama mereka yang hilang ini. Jadi setelah mereka masuk ke goa, lalu mereka tertidur, nah itu orang tua mereka mencari-cari, di mana anak kita? Di mana anak kita? Di mana si fulan? Karena mereka anak pejabat. Dicari-carilah, sehari dicari, 2 hari dicari, 3 hari, seminggu dicari. Tetapi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya perhatian manusia, cinta manusia, kasih sayang manusia selalu terbatas. Lah 3 bulan awak mencari aja leh. Lampai bulan awak mencari aja ke dicari leh. Lah mulai redup pencarian 7 orang hilang ini. Nah, untuk mengenang kehilangan mereka, maka ditulislah nama-nama mereka. Yang tempat menulisnya itu disebut raqim. Makanya dalam ayat kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Jadi raqim itu adalah tempat dituliskannya nama-nama 7 orang pemuda ini. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka masuk dan mereka tertidur, kata Allah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Allah tutup telinga mereka. Jadi tidak ada gangguan atas tidur mereka. Tidak ada yang mengganggu. Kan biasanya ada orang kalau lalu itu, kalau ada yang terdengar mengejutkan, atau bunyi alarm, atau ada orang ngetok pintu, atau ada orang memanggil namanya. Dan boleh jadi kalau seandainya tidak ditutup Allah telinga mereka, saat mencari-cari mereka ini, itu mungkin orang tuanya manggil-manggil namu kan. Anggaplah namanya Udin. Udin.
di Maudin. Kalau tidak ditutup Allah telinganya mungkin dia terdengar Tapi ini fadarabna ala adhanihim. Allah tutup telinga mereka. Dan ini salah satu yang membuat tidur mereka nyenyak. Tak ada yang mengganggu sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan Bapak Ibu, tetap memberikan sebab yang logik. Walaupun mereka tidur selama 300 tahun hitungan Syamsiah, 309 tahun hitungan Qamariyah, tetapi tetap ada asbab-asbab yang logik. Satu, mereka tidak terbangun karena telinga mereka tertutup. Kemudian di ayat berikutnya, kalau ini thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, ini dan seterusnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, dan seterusnya, wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ini masih ceritanya memang tidak terlalu berurutan, tapi ini masih di awal-awal. Lalu mereka tidur. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat wa taras syamsa. Tidak mungkin ada orang yang hidup tanpa matahari. Dan ingat Bapak Ibu, walaupun ini sebuah mukjizat, sebuah keajaiban, Allah takdirkan mereka tidur selama 309 tahun, tetapi logiknya tetap masuk. Ilmiahnya tetap ada. Apa kata Allah? Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Jadi ketika matahari terbit, jadi ternyata Bapak Ibu, di goanya itu ada lubang. Dari lubang inilah cahaya matahari itu masuk. Lubang ini disebut fajwah. Lubang ini disebut fajwah. Wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal wa hum fi fajwatin min. Jadi lubang ini disebut fajwah. Jadi ketika matahari terbit, bagian kanan mereka kena sinar matahari. Ketika matahari ghurub, ketika matahari tenggelam, bagian kiri mereka terkena matahari. Dan sebagian ulama mengatakan ternyata matahari ketika baru terbit itu cahayanya baik untuk kita. Dan ketika matahari menjelang tenggelam itu cahayanya juga baik untuk kita. Yang tidak baik adalah ketika matahari di siang hari itu, di tengah hari. Jadi baru terbit, cahaya-cahaya matahari pagi. Makanya betul lah sabda Rasulullah, doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka, termasuk kesehatan mereka yang keluar di pagi hari dan dapat sinar matahari pagi yang baru saya terbit. Itu dia dapat vitamin. Vitamin apa? D masalahnya. Vitamin untuk kulit. Bahkan bayi-bayi pun kadang dijemur supaya kuat tulangnya dan seterusnya. Itu di pagi hari ketika matahari baru-baru saja terbit. Dan ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Lewat naik matahari ketika baru terbit, itu menerangi bagian gua yang sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal. Dan ketika tenggelam, mereka dapat cahaya matahari dari sebelah kiri. Logik. Karena tidak mungkin mereka tetap hidup selama 300 tahun kalau tidak pernah dapat sinar matahari. Dan matahari ini nikmatun azimah. Ini nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan juga butuh matahari. Bahkan lahirnya oksigen itu salah satu unsur yang membuat oksigen itu ada, kan cahaya matahari, kan hasil dari apa istilahnya fotosintesis. Ada cahaya matahari, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ada matahari, kalau angin matahari, jangan dicela. Jangan pernah mencela panasnya hari dan jangan pernah mencela dinginnya hari. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, di Bapak Ibu. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Kalian mengira orang ini bangun. Yang 7 orang ini. Jadi kalau lihat mereka,
Wak sangkunya kok orang yang bangun. Jadi sebagian mufassir bahkan mengatakan selama 300 tahun itu mata mereka seperti terbuka. Wa tahsabuhum aiqadha. Kalian kira Ashabul Kahfi itu 7 orang itu bangun. Wa hum ruqud. Padahal mereka tidur. Kenapa juga demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah? Apa kata Allah? Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Karena mereka juga bergerak. Jadi selama 300 tahun atau 309 tahun itu, 7 pemuda ini tidurnya tidur normal. Dan kalau ada orang Bapak Ibu lalu tidak bergerak, lalu semalam tidak bergerak, itu biasanya jaga lalu tidak akan nyaman. Ya, kalau itu dibiarkan berhari-hari ya Pak, bertumpu pada satu arah, itu bahkan bisa mengarah kepada cacat. Dan kabarnya, wallahu a'lam bishawab, ini tentu ahli kesehatan dan orang-orang kedokteran lah yang tahu. Orang di malam hari itu biasanya bergerak itu 20 sampai 30 kali saat tidur. Wallahu a'lam. Apakah ada orang yang memang ba'anyo lalu murid dulunya jago tidak pernah bergerak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalaupun ada kemungkinannya itu ketika tidur menghadap kanan lalu berputar bergerak, setidaknya tangannya yang bergerak, setidaknya kepalanya yang bergerak atau kakinya yang bergerak. Yang penting harus bergerak. Adapun yang Allah takdirkan kepada Ashabul Kahfi ini, wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Allah biarkan mereka bergerak. Ini bergerak ke sini, kadang bergerak ke kanan. Makanya karena mereka bergerak-gerak itu, orang mengira ini memang orang yang bangun nih. Seperti orang yang lagi santai, seperti orang yang lagi tidak tidur. Jadi tidak ada orang yang mengherankan mereka kalau ada yang nampak. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya mengatakan mereka bawa seekor anjing. Dan di sini Allah katakan wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Anjing yang mereka bawa itu duduk seperti menjaga di depan pintu. Al-wasid ini pintu masuk. Boleh kita terjemahkan dengan resepsionis. Jadi al-wasid itu seperti resepsionisnya, jadi pintu pertama. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Apa logiknya? Padahal kan tidak perlu anjing itu sebenarnya. Allah sudah menjaga. Allah ala kulli syai'in qadir. Kan tidak perlu sebenarnya. Tapi Allah ingin tetap sertakan asbab-asbab yang logik. Apa gunanya di situ ada anjing yang menjaga di depan pintunya itu? Ya agar kalau ada orang yang mau datang takut. Kan biasa awak tulis kalau ada yang punya anjing penjaga rumah, kan biasa tertulis jangan dekat-dekat atau awas anjing galak. Galak kau entah ketawa entah apa. Awas ada anjing dan seterusnya. Ini juga jadi ini anjing yang menjaga supaya mereka Ashabul Kahfi ini tidak diganggu oleh orang atau juga tidak diganggu oleh binatang buas yang lainnya. Jadi umpamanya yang namanya goa di sebuah gunung bisa saja didatangi oleh orang, bisa saja didatangi oleh binatang lain. Maka saat orang atau binatang ini datang lalu mereka melihat ada yang menjaga, jadi mereka takut. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Allah tekankan, Allah ceritakan lagi. Jadi agak detail cerita dari Allah tentang Ashabul Kahfi ini. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kalau ada orang yang memaksa masuk ingin melihat lalu dia lihat di situ ada seekor anjing, maka orang yang melihat ini akan lari terbirit-birit dan akan penuh dengan rasa takut hatinya. Tak taluk balik ke situ mencari lagi. Begitu Allah menjaga 7 orang yang menjaga iman mereka. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah menjagamu. Kalau kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Padahal mereka tidur, mereka tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu, mereka tidak melakukan perlawanan, mereka tidak sengaja membuat garis pertahanan, tetapi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini semua Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba mereka
terbangun. Di ayat berikutnya ni. Wa kadzalika ba'athnahum ba'ts, dan kami bangkitkan. Allah 300 tahun bangkit mereka. Orang tak lagi mencari-cari mereka. Jangan kan 300 tahun Bapak Ibu, setahun saja mungkin tak boleh tu. Tak boleh ke mencari dia tu. Seperti kasus anaknya Ridwan Kamil Pak, kan hanya beberapa saat, kan tak sampai sebulan pencarian. Tapi ditemukan oleh warga lain. Itu pun tak sengaja mencari. Nah, ini juga begitu. Karena sayangnya, ayahnya sayang pada mereka, ibunya sayang pada mereka. Tapi karena kasih sayang itu terbatas, tak dapat leh kodoh, tak dapat anak awak leh, tak dapat kawan awak leh, lah hilang. Maka tak ada lagi mencari mereka. Tapi nama mereka tertulis di mana? Di Raqim. Raqim tadi. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Raqim ini berpindah dari generasi ke generasi. Diceritakan terus. Dulu di zaman Raja, kalau tidak salah Bapak Ibu, nama raja di masa mereka bersembunyi ini Bekianus kalau tidak salah. Raja Bekianus itu di tanah Yordania sana. Ada 7 orang yang hilang. Ada 7 orang yang tak ketemu, tak tahu di mana muaranya. Tak balik-balik. Lah sekian lama dicari. Siapa nama 7 orang tu? Ada daftarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan setelah mereka tertidur selama 300 tahun lamanya di dalam goa, wa kadzalika ba'athnahum, Allah bangkitkan mereka. Dan sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita. Dan inilah salah satu hal yang tidak diimani oleh orang kafir Quraisy, yaitu Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Apa itu an-naba'il 'azim? Yaumul qiyamah atau Yaumul Ba'ts? Hari kiamat atau hari kebangkitan? Orang-orang kafir Quraisy itu bertanya, "Yuk ka dibangkitan awak? Siap mati awak, yuk ka dibangkitan awak?" Mereka tidak percaya itu. Tetapi di sini Allah tekankan, wa kadzalika ba'athnahum. Kami bangkitkan mereka. Dan sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita. Sedangkan menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, Allah maha mudah. Mudah sekali bagi Allah untuk melakukan itu. Apalagi membangkitkan kita yang sedang dikubur, lalu dibangkitkan. Sangat mudah bagi Allah. Apalagi membangkitkan orang yang 300 tahun tidur, lalu Allah bangunkan. Wa kadzalika ba'athnahum. Allah bangunkan mereka. Liyatasaalu bainahum. Pas terjagonya, biasa orang jago Pak Ibu, duduknya sama-sama jago orang pertama, orang kedua saling melihat. Qala qailum minhum. Salah seorang dari yang 7 itu berkata, "Kam labistum?" Berapa lama kalian lalu kau? Awak kan memang tak sadar berapa lama lalu Pak Ibu. Tak ada, wallahu alam, menurut aku tak ada orang yang tahu berapa jam tepatnya dia tidur. Tak ada. Kemudian ditanya, "Jam berapa Ustaz lalu tadi malam?" "Jam 7. Itu mulai lalunya jam 7 tu. Tapi jam berapa lalunya wallahu alam. Jam berapa hilangnya itu wallahu alam besar. Jadi mereka saling bertanya, "Kam labistum?" Ada yang mengatakan, "Qalu labithna yauman." Ya. Qalu labithna yauman. Ala sehari wa lalu. Ada juga mengatakan ba'da yaum, tak sampai sehari kau. Ada yang mengatakan la sehari wa lalu mah. Ada yang mengatakan ba'da yaum, tak sampai sehari, sekali hari baru wa lalu kau. Berdebat-debatlah mereka, setengah hari, sehari. Ada seorang lain mengatakan, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhan awak yang tahu berapa lama lalu. Dan itu diperdebatkan lagi. Batu baru lepas. Kalau awak gambarkan Bapak Ibu, tak usah perdebatkan berapa lama lalu lah. Tak penting tu, tak esensi tu dah. Maka ada mengatakan, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah. Kau ada piti kalau warik itu biasanya uang senilai dengan perak. Berarti dirham. Ya, aku ada piti, aku mau tahu uang, aku ada piti.
Asia yang New Bali. Fab'athu ahadukum biwarakikum hadhihi ila al-Madinah. Cubalah pergi ke kota. Ya, untuk apa? Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Cuba cari makanan yang paling azka. Azka ta'ama, bukan azka ummah, Pak. Azka ta'ama, Pak. Ya. Artinya makanan terbaik, Pak. Yang terbaik ini belum tentu yang paling mahal, Pak. Belum tentu. Kalau Islam sederhana, makanan terbaik adalah halal dan thayyibah. Jadi walaupun dalam keadaan seperti itu, kan mereka tadi terjepit, Pak. Sebelum mereka masuk goa, mereka adalah orang yang bersembunyi, yang kabur. Artinya jiwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika mereka bangun, mereka tetap merasakan mereka sedang tidak aman. Buktinya nanti ada di ayat berikutnya. Tapi tetap juga mereka mengatakan, falyanzur ayyuha azka ta'ama. Carilah makanan yang halal, cari makanan yang sehat, cari makanan yang pas untuk awak kini kau. Itu maksud azka ta'ama. Kalau hari dingin, tentu makanannya tidak es. Pahamnya seperti itu. Dan ini juga ada isyarat dari Allah, dari kisah Ashabul Kahfi ini, bahwa untuk makanan ini memang salah satu yang urgen dalam kehidupan kita. Selain kita harus melihat dari mana uang untuk membelinya, kita juga harus lihat apa komposisinya. Lalu apakah pas momentumnya kita makan itu? Kehalalannya penting. Jangan anggap remeh label halal pada makanan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap remeh. Allah ditunjuk seorang orang yang akan pai bali makanan. Apa perintahnya? Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Lembek-lembek jalan. Jalan pelan-pelan, diam-diam, wal yatalattaf, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Wala yush'iranna bikum ahada. Jangan sampai ada yang tahu kan kita sedang kabur ini. Nyo tak tahulah 300 tahun yang lalu, Pak. Bayangkan dalam gua, atau nyo keluar. Elok-elok, beko nampak dek kawan awak. Beko nampak dek sanak awak. Beko nampak dek ayah awak, nampak dek tentara. Oh, hati-hati. Alah sehari awak hilang, pasti awak lah dicari-cari. Itu pikiran mereka. Maka dikatakan, innahum iyazharu alaikum yarjumukum. Kalau awak ketahuan, itu kecilnya. Kalau awak ketahuan, yarjumukum, awak kau dirajam. Sebab dulu kita pernah bertanya ke ayah kita. Awak bertanya ke ayah awak yang pejabat, awak bertanya ke orang-orang yang dipandang hebat di kampung awak. Li batu awak menyembah patung kau. La yanfa' wa la yadur kau patung. Kau tak bisa bagi manfaat, tak lo bisa bagi mudarat. Itu kabur awak. Berarti orang tu tahu awak kabur gara-gara tak mau menyembah patung. Itu ketahuan awak. Pasti awak ditangkap dan awak dirajam. Bisa jadi awak dirajam. Au yu'idukum fi millatihim. Atau awak dipaksa balik ke agama mereka. Dipaksa untuk menyembah itu lagi. Walan tuflihu idzan abada. Kalau ketahuan awak, ditangkapnya awak, percuma pelarian awak. Walan tuflihu idzan abada. Tak akan menang awak. Makanya elok-elok, jangan sampai ketahuan. Artinya orang yang pergi itu adalah orang-orang adalah utusan, salah satu dari yang 7 yang betul-betul bisa bersembunyi. Akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, dia keluar. Di sekitar gua masih seperti itu. Tapi ketika dia sudah sampai menjelang ke kota, dia sudah melihat pakaian orang pula beda. Dan orang yang melihat dia pun melihat seperti, kurang dari mana? Nah pakaiannya ya Pak, pakaiannya mereka tidak tahu. Anak-anak mungkin sedang main, nampak dia, oh ya Pak, aku celiaklah bawa pakaiannya tuan. Celiaklah abang tu bawa pakaiannya, celiak om tu. Umur mereka kan masih segitu-segitu saja. Tampangnya tidak berubah. Tapi dia tetap diam-diam, misi yang bawa mencari makan. Hanya diam, hanya celiak, kok lah berubah kota kau ya? Lah berubah susunannya. Kau tidak seperti kota kami dulu. Tapi kau lapar kau, beko diurus. Nyo cari kadai, kata tukang roti sebutlah seperti itu. Nyo minta pesanannya, ambo ingin iko. Anggaplah ambo pesan, anggaplah itu kebab umpamanya ya, di Arab. Contoh Pak ya, contoh Pak.
Kalau minta lo mie ayam tu tak mungkin Pak lama lo nyebut mie ayam ko. Ke bakso ndak kecil apa kan Pak. Anggaplah kebabnya atau rotinya atau lah minta 7 porsi. Lah dibuatkan kau pitih ambo. Galak tukang jual ko Pak. Pitih aku kecil. Tu kecil pemuda ko yang diutus ko pitih ambo ko. Memang segi kau dah pitih ambo bah ada cukup. Dah ada kami pakai pitih kau lah. Pitih kau lah menjadi harta karun. Kau lah menjadi apa istilahnya Pak? Barang antik kau ndak ada orang yang pakai kau lekau doh. Ndak pakai pitih kau. Pitih kau berlaku. Kau tahu ambo pitih kau sekian nilainya. Ambo ingin beli roti capek berdebat lah nyo dia tukang roti. Tadang ada seseorang yang tahu. Jadi nyo datang. Kejadian kau. Diceritalah tukang roti. Kau udah kau hanya belanja. Pitih lama disebut. Yang mendengar aku tadi, dia tahu sejarah dan dia tahu Raqim. Ingat Pak ya, ada Raqim tadi kan? Disebutlah. Siapa nama aku? Siapa nama tuan? Disebut Fulan. Fulan. Ya. Pasti aku tidak seorang saya kan? Kecek yang mendengar tadi. Ketahuan. Enggak, deknya lah ketahuan Pak. Ya, lah ketakutan lah ditekan. Dia sabitlah nama kawannya. Fulan. Nyo konfirmasi, nyo cari Raqim. Woi, iku yang 7 orang hilang 300 tahun yang lalu. La ilaha illallah. Akhirnya yang pemuda tadi dari toko roti dia dibawa menghadap raja. Kecek jangan bawa ke raja, beko mau dirajam, beko enggak. Kini raja, jadi kabarnya ini raja ketiga atau raja keempat setelah Bekianus. Ya, Bekianus anaknya, cucunya, tah ketiga mungkin yang keempat. Ya. Enggak, raja kini lah beriman. Wah, akhirnya dia dibawa ke hadapan raja dan tentu Raqim itu ada mungkin di museum raja kerajaan seperti itu, dikonfirmasi, "Engku si fulan, yo, anak si fulan, yo." Karena ayah mereka pejabat. Juga diketahui. Cobalah, wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Itu luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan janji Allah itu hak. Jadi kecik raja, tolonglah antarkan ambo ke tampik engkau sembunyi jo kawan-kawan engkau. Diantarkanlah a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haq. Bahwa janji Allah itu adalah hak. Yang pertama, janji Allah adalah menjaga orang-orang yang menjaga iman mereka. In tansurullaha yansurkum, ihfazillah yahfazka. Dan janji Allah berikutnya adalah yaumul ba'ts. Ketika Allah sudah berjanji akan membangkitkan manusia, anna wa'dallahi haq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan ketika datang berombongan itu, namanya raja itu enggak seorang pai Pak. Ada pengawalnya, tukang roti tadi pai lo, beberapa orang dari pasar ikut lo, yang mengantarkan ke raja tadi ikut lo, ditambah utusan yang membeli kue tadi, membeli roti tadi. Sampai dekat ke goa, kadang ada kawannya yang enam, rami orang tiba. Kalau awak kan langsung, aku ndak iyo nya bodoh. Ndak pandai nya bodoh, ndak bisa nya bodoh. Ternyata yang mereka juga ndak bisa kabur kemana-mana. Pintu goa hanya satu Pak. Bapak Ibu dimuliakan Allah, akhirnya mendekat. Dan yang bertugas membeli roti tadi mengatakan, wahai kawan, awaklah lalu 3 roti tahun. Itu luar biasa. Ini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah semua mereka yang datang tadi melihat 7 orang pemuda ini, nampak dari mereka itu wajahnya, yang 7 kok mati. Meninggal dunia Pak. Sementara dia Pak, untuk melihatkan apa? Liya'lamu anna wa'dallahi haq. Itu tujuannya cuma. Jadi mereka lapar itu takdir siapa? Takdir Allah. Ternyata ada uang di saku mereka, takdir siapa? Takdir Allah.
Dan kenapa ternyata yang diutus itu dia tidak bisa sembunyi-sembunyi sebagaimana permintaan? Itu takdir Allah agar orang betul-betul tahu, liya'lamu anna wa'dallahi haq. Agar mereka tahu janji Allah itu hak dan pasti akan datang. Allah nampak dari mereka, Allah tak caliak nama-nama diraqim konyo. Engku fulan yo, fulan. Iyo. Meninggal mereka ke-7-7-nya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idz yatanaza'una bainahum amrahum. Tentu mereka, iku tampek luar biasa kok. Kalau istilah awak tampek keramat. Kok kau fikir saya kau sumber pitih lah gitu Pak. Tak saya kau tak infak cik situ Pak. Semprot saya minyak wangi untuk bagi Pak. Kayu orang tinggal situ. Ini tempat yang harus kita bikin monumen. Kecik raju, ikut tak bisa awak biarkan saja. Ada mengatakan faqalu banu alaihim bunyana. Awak bangunlah bangunan. Kecik masyarakat umum. Terus Rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Kalau kecik raja-rajanya tadi, enggak. Awak bangun masjid di situ. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, mereka membangun monumen di sana. Ya, wallahu a'lam, hamba pun belum pernah ke situ. Tapi mau dapat cerita dari ayah hamba yang pernah ke situ, Pak. Kalau ke Yordan, bisa awak insya-Allah pergi ke sana. Dan di Yordania ini banyak sejarah-sejarah di situ. Sejarah kaum-kaum terdahulu banyak di Yordan. Ya, itu daerah Syam juga, masuk negeri Syam. Nah, jadi di situ kalau kita boleh, kalau ada rezeki boleh, kata Allah kan fasiru fil ard, jalan-jalanlah. Nah, jangan dindah ruang siapa. Ya Pak, pai kasih teba Pak. Saya lihatlah Pak, kalau agak lama hujan saya banjir situ tu Pak. Nah, pailah ke Sungai Lareh Pak. Dijamin Pak, sudah apa tu, sudah pergi ke situ Pak pakai oto, balik dari Sungai Lareh dijamin apa harus puring oto Pak. Jalannya Masya Allah, tak lubang no, Pak, anak sungai. Supaya Pak tahu mencaliat. Oh lah taputa padang kau dia Pak. Caliatlah Solo Pak. Caliatlah panjang Pak. Banyak kau caliat negari kau Pak. Fasiru fil ard. Allah sumbar kau sadonyo. Caliat Sumatera Utara le Pak. Ada di situ. Allah Indonesia kau sadonyo. Caliat Malaysia le Pak. Caliat Singapura le Pak. Jangan itu Pak. Ketika kita pergi haji atau umrah saja, orang yang merasa paling putih di sini, Ustaz merasa paling putih, nampak orang Rusia, ni tak mangga terus. Tapi nak merasa agak kalam-kalam mau diam bogo Pak umpamanya, nampak kawan-kawan dari Senegal, alhamdulillah masih glowing kulit awak. Ini contoh betapa ciptaan Allah itu luar biasa, bervariasi, makanya Allah suruh fasiru fil ard. Jalan-jalanlah supaya semakin nampak kehebatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita nampak hebatnya penciptaan Allah, maka menciptakan jauh lebih hebat. Semakin kita melihat indahnya ciptaan Allah, maka menciptakan jauh lebih indah. Semakin kita melihat kebesaran yang Allah ciptakan, maka yang menciptakan jauh lebih besar. Kita melihat ada orang paling kaya, maka yang menciptakan orang paling kaya itu pasti dia maha kaya. Jadi kalau kita pergi ke sana, insya-Allah nanti bisa kita lihat, oh ini yang Al-Kahf. Ini gua yang menjadi bukti anna wa'dallahi haqq, bahwa janji Allah itu benar. Dan ini pelajaran penting yang bisa kita ambil Bapak Ibu, bahwa kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, kan begitu. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mustahil Allah mengingkari janji, mustahil. Tapi sayang Bapak Ibu, kadang kita lebih percaya dengan janji-janji bisnis duniawi daripada janji-janji maslahat ukhrawi. Contoh, mana lebih banyak orang yang berinfak atau yang berinvestasi? Mana orang yang lebih tergiur dengan janji-janji yang Allah berikan? Infak, kalau berinfak begini, begini. Investasi begini. Orang lebih cenderung
lebih condong mengikuti investasi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, banyak pelatihan, sukses menjadi investor. Tapi belum ada pelatihan cara berinfak yang benar. Itu hanya diselip-selipkan, mulai Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Ketika kita mendapatkan hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini, maka hendaknya kita tahu bahwa semua ini ternyata ditujukan oleh Allah liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Agar orang-orang yang hidup 300 tahun setelah mereka bersembunyi tadi, dan agar orang-orang yang hidup bersamamu wahai Muhammad, dan agar orang-orang yang hidup setelahmu wahai Muhammad, dan agar orang-orang yang hidup sampai hari kiamat, dia tahu, mereka paham bahwa wa'dallahi haqq, janji Allah itu benar dan pasti akan terjadi. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, inilah kisah Ashabul Kahfi. Ini baru satu kisah dari surat Al-Kahfi. Jadi besok Jumat depan kalau baca Ashabul Kahfi ini sudah mulai enak nih. Ya, karena kita sudah tahu ayat ini wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru, asyams, matahari. Tujuannya agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap hidup normal, perjalanan darahnya normal karena matahari kena. Wa nuqallibuhum dzatal yamin, mereka bergerak-gerak dan seterusnya. Itulah logik kenapa mereka tetap bisa hidup setelah tidur selama 300 tahun. Jadi walaupun Allah ala kulli syai'in qadir, tetapi tetap ada asbab-asbab yang sebahagian besarnya bisa dinalar oleh akal kita. Walaupun tanpa itu pun kita tetap beriman pada Allah SWT. Dan kisah berikutnya adalah Sahibul Jannatain, yang insya-Allah akan kita coba diskusikan, akan kita coba ambil hikmah dan ibrahnya bulan depan insya-Allah, jika Allah izinkan dan jika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Banyak maaf, silakan. Ya. Karena perdebatan kalimat dengan anjingnya, dengan anjingnya. Ya. Anjingnya ini mati bareng dia atau mati duluan? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan selama masa pencarian Ashabul Kahfi itu, artinya mungkin setahun awal, nah itu anjingnya enggak tidur, Pak. Menjaga. Jadinya anjingnya duduk menjaga mau itu, kalau ada orang mendaki atau makhluk lain mendaki, itu tagak. Seperti mengatakan jangan cuba daki. Itu ada yang mengatakan selama masa pencarian, ada yang mengatakan setahun atau mungkin setengah tahun. Pokoknya saat orang masih ini dengan mereka. Dan ada juga yang mengatakan sama dengan mereka. Artinya ketika mereka tidur selama 300 tahun itu, anjing mereka menjaga. Ada yang mengatakan anjing itu ikut tidur, tetapi ya seperti bangun. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Ada yang mengatakan anjingnya itu memang betul-betul bangun selama 300 tahun itu. Dan anjingnya itu mati ketika mereka bangun. Jadi anjingnya itu mati saat Ashabul Kahfi ini bangun. Ada juga yang mengatakan anjingnya mati sama dengan ketika mereka mati juga. Jadi untuk yang kisah binatang yang mereka bawa ini tidak terlalu disoroti. Nah, jadi dari referensi yang kami baca atau para masyayikh yang bercerita kepada kami juga tidak terlalu menyoroti kisah binatang ini. Tetapi yang penting di sini, walaupun memang betul anjing itu najis dalam syariat kita, tetapi betapa seekor binatang najis bisa disebut namanya dalam Al-Quran saat dia membersamai orang beriman. Jadi Pak, binatang saya kalau bersama orang baik, Pak, dimuliakan di Allah. Itu binatang najis tuh, Pak. Apalagi kalau kita yang bersama orang-orang soleh. Mungkin di situ hikmahnya kenapa disebut ada kalb di situ. Binatang saja yang najis ketika bersama orang beriman, Allah sebut kisahnya dalam Al-Quran. Apalagi kita. Maka yang bulan kemarin kita sudah sebutkan pentingnya suhbatus salihin, pentingnya berteman dengan orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.